Selamat sore, ketemu lagi dengan kita di acara Ruang Diskusi Telusur Solusi ya. Nah, kali ini kita akan membahas tema kemitraan antara PMA, PMDN dengan UMKM. Nah, jadi kalau Pak Andi ini beliau adalah Kepala Bidang Pengendalian Pelaksana Penanaman Modal di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Satu Pintu atau DPMPTSP, Pak ya. Oke. Nah, kita juga ada satu lagi ya, Ibu Ketua Perhimpunan Pejuang Ekonomi Sejahtera, benar Bu ya, Ibu Sofia Prilestari. Oke. Baik, pemirsa, saat ini kita akan berbincang ya, berdiskusi berkaitan dengan tema yang sudah kita sampaikan tadi. Seperti biasa kita ada di Mall Lagon Avenue. Salam sehat untuk kita semuanya. Baik, apa kabar Pak Andi dan juga Bu Sofi? Baik, alhamdulillah Bang Lengkong. Iya. Oke. Baik. Jadi kita saat ini ingin dengar dari Pak Andi ya, Kepala Bidang, untuk kemitraan daripada PMA atau PMDN ya dengan UMKM ini sejauh ini seperti apa sih Pak? Nah, mungkin kita ingin tahu juga kan pemahamannya seperti apa, karena tentu kita berharap sebagaimana program dari pemerintah pusat ya melalui Kementerian BKPM ya, di mana usaha-usaha besar diharapkan dapat dikawinkan dengan usaha kecil ya, atau kita sebut UMKM. Oke, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, sehat semua buat sahabat Telusur News. Siap. Nah, kita bergabung bercerita tentang ini, temanya masih di dalam kemudahan perizinan berusaha, Bang Lengkong ya. Yang di dalamnya mengatur tentang kemitraan antara PMA, PMDN dengan UMKM. Jadi dapat disampaikan, ini materinya agak berat karena ini bisa dikatakan materi baru ya Bu Sofi ya. Nah, di sore ini mungkin ini bisa menjadi sebuah harapan bagi teman-teman UMKM tentang kemitraan, karena itu tertuang pada PP nomor, jadi ini merupakan bentuk turunan dari PP nomor Undang-Undang Cipta Kerja nomor 11, turunannya pada PP nomor 5 tahun 2021 tentang perizinan berusaha berbasis resiko, dan PP nomor 6 tentang perizinan berusaha berbasis resiko di daerah. Dan turunannya di sini diatur tentang tadi kaitannya dengan kemitraan PMA, PMDN dengan UMKM, yaitu ada di Peraturan Kepala BKPM nomor 5 tahun 2021 tentang pedoman tata cara pengawasan perizinan berusaha berbasis resiko. PMA itu penanaman modal asing. Nah, penanaman PMA, modal PMDN. asing. Nah, DN-nya kan pasti dalam negeri. Oh, kalau PMDN itu adalah penanaman modal dalam negeri ya. Nah, jadi di dalam pengawasan ini kita harus perhati dulu di pembahasan. Pengawasan itu bukan sesuatu hal yang menakutkan atau sesuatu yang harus dihindari oleh teman-teman pelaku usaha. Pengawasan ataupun inspeksi yang diatur di Perkab BKPM nomor 5 adalah bentuk fasilitasi pendampingan kemudahan perizinan berusaha. Nah, jadi dari kendala tentang perencanaan penanaman modalnya atau dalam pelaksanaannya atau bagaimana dia untuk memperoleh perizinan, itu kita tahu melalui pengawasan. Karena di Perkab BKPM juga disampaikan pada pasal 9 bahwa DPMPTSP
sebagai koordinator pengawasan yang diatur di PP nomor 5 tahun 2021 tentang perizinan usaha berbasis resiko, yaitu wajib melakukan pengawasan atau inspeksi lapangan kepada pelaku usaha untuk pelaku usaha yang memiliki izin beresiko rendah dan menengah rendah itu dilakukan 1 kali dalam setahun. Wajib kita kunjungi. Nah, wajib kita kunjungi, usahain aja gitu kan. Nah, apa yang menjadi kendala, apa yang menjadi permasalahan, itulah kita sebagai fasilitator fungsinya bagaimana memberikan pendampingan atau fasilitasi kepada teman-teman pelaku usaha. Dan untuk pelaku usaha yang memiliki resiko menengah tinggi dan tinggi, itu wajib dilakukan 2 kali dalam 1 tahun. Untuk pelaporan, inspeksi, pengawasan. Nanti pelaporan kita. Kebetulan diingetin sama Bang Lengkong nih. Jadi tanggal 1 Oktober sampai dengan 10 Oktober ini adalah bulan pelaporan LKPM, khususnya bagi pelaku usaha yang modalnya di atas 5 miliar. LKPM itu apa, Pak? Laporan kegiatan penanaman modal. Baik. Nah, ini nih teman-teman sahabat Rusonius ini kan banyak teman pelaku usaha yang modalnya di atas 5 miliar. Nih saya sampaikan teman-teman, pengisiannya pertama melalui OSS. Di OSS juga, jadi izin terbitnya dari OSS, pelaporan pun melalui OSS, Ibu. Nah, kenapa harus? Karena ada 2 hal yang membuat izin usaha ini dapat dicabut. 1, karena pelanggaran melalui hukum tetap. Nah, yang sudah diterima hukum tetap melalui pengadilan, itu bisa dicabut. 2, berturut-turut 3 kali berturut-turut tidak melaporkan LKPM. Jadi jangan dianggap sepele, walaupun itu hal yang mudah. Tapi diatur ya, Pak ya? Diatur itu ada pemberian sanksinya jelas sekali. Nah, jadi kebetulan ini kita berada di mall yang besar juga di Laguna Avenue, kepada tenan-tenan dari yang ada di Laguna Avenue, termasuk dari pihak Laguna sendiri. Jangan lupa untuk melaporkan kegiatan penanaman modalnya. Jangan sampai izin usahanya dicabut. Capek. Nah, kembali lagi tadi ke kemitraan. Nah, kemitraan PMA PMDN itu diatur juga di Perka BKPM nomor 5 tentang pedoman pengawasan. Dengan UMKM ya, Pak ya? Kenapa di pengawasan diatur? Nah, kita DPMPTSP Kota Bekasi saat ini telah melakukan bagaimana kesiapan para pelaku usaha khususnya PMA PMDN untuk siap jalin kemitraan dengan UMKM yang ada di Kota Bekasi. Dan alhamdulillah dari beberapa kunjungan yang kita lakukan, sudah hampir 430 pada tahun ini kita lakukan kunjungan ke pelaku usaha, seluruhnya siap menyatakan bahwa mereka pihak perusahaan PMA maupun PMDN yang ada di Kota Bekasi siap melakukan kemitraan dengan UMKM. Baik. Pertama kan ini sudah siap Segar, kan? Ya. Tinggal kita saat ini juga sedang merancang menggodok bentuk kemitraannya melalui peraturan daerah atau peraturan wali kota yang sebagai payung hukum rujukannya seperti apa. Jadi karena konsep kemitraan itu, Bang Lengkong, Sofi, seperti pada peraturan pemerintah nomor 7 tentang kemitraan tahun 2021 ada diatur juga. Diatur juga ya, Pak ya? Jadi setelah di Perka BKPM nomor 5, terus di PP nomor 5 diatur juga di PP nomor 7 tahun 2021 tentang kemitraan. Lebih detail lagi dengan mengutamakan prinsip saling. Nah, ini yang harus kita jaga. Nah, jadi kemitraan ini kita harus saling menguntungkan pasti ya. Saling memberikan keuntungan, saling memberikan bla 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 bla. Jadi tidak ada yang dirugikan. Nah, kita juga perhatikan UMKM apa yang bisa dimitrakan dengan PMA PMDN. Berarti kan harus ada kriterianya kan? Iya.
Gak mungkin ucuk-ucuk UMKM gitu kan, ngaku-ngaku UMKM gitu kan, dapat kemitraan kan, gak seperti itu juga. Kita harus selektif, bisa menciptakan kemitraan tersebut, karena kita juga harus melindungi PMA, PMDN, juga terutama UMKM dan pelaksanaannya. Jangan sampai ketika terjadinya kerjasama kemitraan, UMKM-nya malah keteteran atau dirugikan, atau sebaliknya perusahaannya PMA, PMDN-nya yang menjalin kemitraan dengan UMKM malah tidak diberikan dengan kualitas yang baik. Jadi itulah, jadi kriteria, kategori, terus bentuknya seperti apa, itulah yang sedang kita kaji. Tentunya bagaimana kita dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif di Kota Bekasi, seperti gagasan dari Bos Telesur News bahwa bersama Kepala DPM KTSP ingin menciptakan Kota Bekasi itu sebagai kota entrepreneur. Nah, kenapa kita kota entrepreneur kok keren amat gitu kan bahasanya ya? Karena gini, hal ini bisa diwujudkan dengan adanya kemudahan perizinan berusaha melalui OSS RBA, Risk Based Approach, atau berbasis resiko lah. Jadi, ini sahabat khusus mungkin lupa nih, Malengkong. Modal KTP, punya email, punya nomor telepon, sudah bisa punya NIB ya Bu ya. Untuk resiko rendah, cukup NIB. Udah jalan itu usaha, bisa berjalan ya, sudah Pak? Resmi jadi teman-teman di kuliner, toko-toko kelontong gitu kan, itu bisa langsung. Nah, betul, untuk izin usahanya, kalau tempatnya kan nanti disesuaikan dengan aturan daerah, jangan sampai di bantaran sungai karena mudah izinnya gitu kan, jualan di mana saja, tetap diatur dengan pola ruang seperti itu. Oh, baik. Berarti kemitraan itu memang diatur ya Pak ya, antara PMA, PMDN, dan atau dengan UMKM itu ada regulasi yang memang mengatur itu ya Pak ya? Betul. Jadi mungkin ya kita tahun 2020, 2021 dan saat ini juga masih pandemi COVID ini masih menghantui. Dan salah satu penggerak ekonomi itu adalah dengan lahirnya UMKM dan kreativitas dari pelaku UMKM itu sendiri, gitu kan, dalam menciptakan flora ekonomi, geliat ekonomi ya, mungkin ya, geliat ekonomi di Indonesia seperti itu. Baik, terima kasih Pak Andi. Nah, kita sudah menerima banyak informasi yang tentunya itu ada harapan ya, baik di dalamnya ya kan. Nah, selanjutnya kita ingin mendengar nih dari Ketua Perhimpunan Pejuang Ekonomi Sejahtera yang kita ketahui bahwa Ibu Sofia Prilestari ini merupakan pegiat pembina juga dalam hal UMKM ya Bu ya. Nah, kita ingin dengar apa nih yang dari pandangan Ibu, mungkin ada masukan atau mungkin kritik membangun. Silakan. Terima kasih Pak Lengkong atas kesempatannya di sore hari ini. Ini kesempatan yang luar biasa sekali ya, karena memang temanya pun menarik. Di sini temanya kemitraan, penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri dengan UMKM. Nah, ini kan suatu kesempatan ya Pak ya, peluang bahwa pemerintah begitu pedulinya dengan UMKM untuk bisa UMKM itu benar diberdayakan, bisa naik level. Tapi memang berproses ya Pak ya. Kita juga UMKM juga menyadari untuk membuat sebuah kemitraan, apalagi melibatkan pemodal asing atau pemodal dalam negeri, itu ya kita juga harus menyesuaikan diri dengan regulasi yang mengaturnya, dengan SOP-nya, dan kesiapan dari produk kita. Karena maaf aja nih Pak, emang sementara ini
pelaku UMKM di Kota Bekasi memang masih belum pulih 100% nih. Dampak dari COVID-19 kemarin itu memang luar biasa. Meskipun memang di antara pelaku usaha yang besar-besar kolab, UMKM masih bertahan. Inilah makanya UMKM sebagai pilar ekonomi bangsa Indonesia. Makanya pemerintah pun sangat fokus sekali. Hampir semua kementerian, pemerintahan dimanapun fokusnya bagaimana nih memberdayakan UMKM untuk benar-benar menjadi pilar ekonomi yang kuat. Ini bentuk kepedulian dari pemerintah, ternyata ada regulasinya nih untuk ngatur. Kami pun sebenarnya senang sekali Pak. Berarti saya sebagai perwakilan ya UMKM di Kota Bekasi menyambut dengan senang hati. Dan kita juga harus menyesuaikan diri kapasitas kita. Ibaratnya mengukur diri untuk menjalin kemitraan itu pasti ada syarat dan ketentuannya, gitu ya Pak ya. Memang kendala yang sedang kita alami itu karena satu, produktivitas ya. Produktivitas UMKM itu dilihat dari kualitasnya nih Pak. Kualitas produk UMKM itu sendiri harus, kalau makanan nih enak, gurih, jelas minuman juga higienis, ya kan? Pokoknya yang standarnya standar standar BP POM, halal, ya kan Pak? Itu kan harus kita harus memiliki itu, karena standar yang dicantumkan, yang diterapkan oleh para pemodal asing dan para pemodal dalam negeri pun mensyaratkan itu. Nah, pelaku UMKM harus bisa, misalnya dari sekarang nih mulai ikut mengurus NIB ya, nomor induk berusaha, karena itu salah satu syarat dasar ya Pak ya. Ibaratnya untuk KTP-nya kita nih berusaha. Jadi kalau kita sudah punya nomor induk berusaha, berarti usaha kita udah legal, udah resmi, sudah tercatat di kementerian, bener nggak Pak? Nah, ini satu kesempatan buat pelaku UMKM untuk membuat perizinan selanjutnya seperti PIRT, halal, BP POM, HAKI, dan selanjutnya. Itu memang dasarnya dari NIB. Kalau yang belum punya NIB harus bikin, dan itu gampang sekali ya Pak ya, mudah. 5 menit jadi, bahkan ada pihak-pihak pemerintah yang membantu, termasuk Pak Andi nih. Pak Andi nih waktu ulang tahun Kota Bekasi itu udah nyampe berapa puluh ribu ya Pak ya? Dalam 2 hari itu kita sampai dalam 2 hari. 2 hari? 2 hari dalam 1 ribu. Wah, luar biasa. 2 hari 10.000. Berarti kalau bisa seminggu diperpanjang bisa semuanya Pak mencakup. Terus. Bertahap terus ya Pak ya, di kantor maupun melalui komunitas-komunitas yang ada di Kota Bekasi. Nah ini selain itu juga, selain tadi kualitas ya Pak ya, terus kita juga harus punya ini Pak, ketepatan waktu. Kita mampu nggak sih berproduksi tepat waktu? Ya, pemodal asing kan maunya ketepatan waktu, pesan barang katanya on time, tapi mulur, bener nggak Pak? Ya, itu juga perlu on time, terus di continue, kapasitasnya mampu ya Pak memenuhi pesanan atau order. Iya, harus siap juga packaging. Nah, packaging juga penting ya Pak. Ibaratnya itu kan orang akan menilai dari penampilan dulu nih. Manusia aja kalau mau lihat orang-orang penampilannya dulu ya kan. Nah, packaging itu penting, makanan juga. Kelihatannya menarik penampilannya, orang berpikiran oh berarti makanannya enak nih, kualitasnya bagus. Nah itu juga udah difasilitasi sih Pak dengan pemerintah Kota Bekasi sendiri melalui Dinas Koperasi dan UKM selalu membuatkan pelatihan-pelatihan bagaimana cara packaging yang bagus, yang menarik, terus juga pelatihan tentang digital marketingnya juga. Udah banyaklah pelatihan-pelatihan yang sudah diberikan pemerintah Kota Bekasi terhadap para pelaku UMKM. Tinggal bagaimana UMKM ini mau mengembangkan usahanya itu bagian dari usaha yang profesional, benar nggak Bang? Harus profesional, jadi nggak cuman menunggu ada orderan aja nih Bang.
Kalau ada orderan produksi, kalau nggak ada orderan nggak produksi, itu bukan produktivitas berarti ya Pak ya. Nah itu peluang-peluang itu nanti kita bisa lebih disosialisasikan lagi Pak, karena ini kan kesempatan nih di antara pelaku UMKM kan mesti ada klasifikasi nih Pak, UMKM yang kategorinya mikro, kecil, menengah. Nah di Kota Bekasi ini memang saya belum melihat sih Pak data realnya di Kota Bekasi, mana sih ada berapa sih pelaku UMKM yang kategorinya mikro, terus yang kecil tuh berapa, yang menengah berapa. Cuman memang kita sebagai data itu juga penting buat kita juga sebagai komunitas, karena nanti kita juga kalau bikin pelatihan menyesuaikan dengan status mereka Pak. Kalau statusnya dia mikro, berarti materi yang akan kita berikan ke mereka ya sesuai dengan kapasitasnya dia. Kalau misalnya dia kecil, berarti lebih meningkat lagi nih ilmunya, ditambah nih ilmu yang lebih tinggi lagi. Nah kalau udah menengah lebih hebat lagi, otomatis berjenjang terus Pak. Akhirnya nanti mitra-mitra kita dari PMA maupun PDN akan senang karena kualitas produknya jelas-jelas terjamin dan memenuhi standarnya mereka, gitu kira-kira Bang Yanggong. Wah, itulah sudut pandang dari ini ya, Bu Sofi. Baik, itu bisa terjadi nanti seperti supply chain gitu ya Pak ya, maksudnya rantai pasok ya, mungkin bisa. Bahan baku yang dibutuhkan nanti ya Pak ya, yang dikerjasamakan ya Pak ya, atau menjadi kemitraan. Dengan usahanya. Jadi mungkin nanti kan bentuk kemitraan itu pasti ya, pasti tidak akan berseberangan. Jadi misalnya PMA yang bergerak di dunia perhotelan, apa sih yang bisa dikerjasamakan? Kita kan ada oleh-oleh khas Bekasi, ada oleh-oleh khas Bekasi. Bisa di laundry-nya kah, atau bisa dari sabunnya yang menjadi kegiatan karyawan UMKM atau senda, atau merchandise apalah yang ada di Kota Bekasi itu kan bisa jadi banding dengan harga yang ada di hotel itu gitu kan. Karena prinsipnya ketika turis ataupun apa yang menginap di sana itu pasti akan terpuaskan ketika pulang mendapatkan souvenir khas Kota Bekasi. Apakah itu makanan atau apa, itu kan bisa diberikan seperti itu. Handicraft mungkin ya? handicraft atau apa, itu hal-hal kecil. Nah, tadi harapannya ternyata banyak. Yang menjadi PR pemerintah dalam hal ini sebagai fasilitator kemudahan pimpinan berusaha dalam mendorong lihat UMKM. Jadi kan seperti tadi harapan Ibu dari kecil jadi menengah, dari mikro naik ke kecil jadi menengah, dari TK naik ke SD, ke SMP, ke SMA, berjenjang, dan itu sesuatu hal yang sangat mungkin. Tadi Ibu Sofi bilang semua kementerian sekarang bagaimana programnya giat menggerakkan UMKM ya Bu ya, betul. Makanya momen saat inilah di mana perhatian pemerintah dari pusat dan khususnya di Kota Bekasi, keinginan kepala daerah dan wali Kota Bekasi dalam mengembangkan UMKM. Nah itu harus diapresiasi oleh kita ya Bu ya. Iya, itu luar Jadi biasa. tanpa adanya komitmen dari kepala daerah, bagaimana kita bisa mengembangkan UMKM di Kota Bekasi, termasuk saya dalam memberikan kemudahan. Nah ini juga kan dari instruksi kepala daerah Pak saat ini, arahan dari Pak Tri Adianto sebagai wali kota Bekasi. Nah, jadi kepada teman-teman, kalau Ibu udah ya Bu ya, mendapatkan pernah kita fasilitasi, termasuk mitra Closure News juga di sini kita bantu fasilitasi pembuatan NIP ataupun KBLI pada WSSRBA. Saya sampaikan nih ke sahabat Closure News. Bagi sahabat Closure News yang punya asosiasi atau komunitas lah yang memerlukan pendampingan fasilitasi dari kami, datang bersurat kapan dijadwalkan kita datang, kita bantu fasilitasi,
kita jemput bola karena informasi ini. Saya yakin masyarakat Kota Bekasi itu adalah masyarakat yang cerdas, kreatif, nah, sesuai visi misi ya. Namun mungkin ada beberapa hal, mungkin dalam penentuan KBLI atau penentuan bagaimana cara memasukkan modal, gitu kan, perlu pendampingan dari kita. Mangga, apapun teman-teman memerlukan kehadiran kita pastikan siap. Nah, itu luar biasa. Kita sambut juga dengan keterbukaan dari Bang Andi ya. Kami juga di komunitas selalu membantu para pelaku UMKM, terutama anggota ya, yang kesulitan dalam pembuatan NIB. Karena saya sendiri tergabung dalam relawan ya, Garda Transbumi. Jadi Garda Transbumi ini juga kemitraan dari Kementerian Koperasi dan UKM yang merupakan relawan ya, yang membantu para pelaku UMKM bagaimana mengurus NIB melalui OSS. Karena nggak semua nih pelaku UMKM paham tentang dunia IT ya, namanya gaptek nih. Kadang-kadang bingung nih. Nah, nanti kita bantu, kita arahkan. Jadi semoga apa yang menjadi keinginan dan harapan kita, semua pelaku UMKM di Kota Bekasi bisa sudah memiliki NIB ya Pak ya. Amin. Jadi mungkin bukan gaptek Bu, karena aplikasi itu pasti selalu dinamis. Iya, kadang-kadang kemarin baru belajar sini, kok sekarang udah ada lagi. Iya. Ya, pasti ada penambahan. Karena tadi seperti yang Ibu sampaikan, dari keinginan pemerintah pusat itu benar-benar luar biasa dalam menciptakan kemudahan berusaha atau isi doing bisnis lah gitu kan bahasa Sundanya gitu kan. Jadi bagaimana menciptakan kemudahan berusaha itu tidak menunggu. Iya, enggak zaman kayak dulu, susah. Jadi untuk membuat NIB itu tinggal upload KTPL ya, sahabat Luzur News. KTPL-nya diupload, mic-nya, masukkan data identitas, tanggal lahir dan lain-lain, nomor telepon, email, maka akan ada konfirmasi username, password dari BKPM atau lembaga OSS. Nah, udah sah. Nah, karena NIB itu, sahabat Luzur News, jadi itu sebagai pertama identitas bagi pelaku usaha. Wah, punya NIB udah jadi pengusaha. KTP-nya usaha kita. KTP-nya kalau kata Ibu. Terus sebagai bukti pendaftaran untuk melakukan kegiatan usaha. Nah, yang ketiga sebagai SNI. Nah, tentunya kan. Dan juga sebagai angka pengenal impor, Bu. Angka pengenal impor pelaku usaha. Nah, dalam memilih API umum atau API seperti itu Bu. Nah, terus sebagai pendaftaran pesertaan jaminan sosial tenaga kerja maupun kesehatan, juga sebagai wajib lapor ketenaga kerjaan pada periode pertama pelaku usaha. Dan yang terakhir, NIB itu juga sebagai hak akses kepabeanan. Keren kan? Keren dong. Berarti udah komplit banget. Usahanya kuliner, bikin peyek tapi mempunyai hak akses kepabeanan. Luar biasa ya. Itu luar biasa dari pemerintah pusat itu memberikan kemudahan. Iya. Apalagi syaratnya untuk lembaga keuangan. Harus punya NIB juga. Betul, perbankan dan lain-lain. Dan itu tadi yang seperti Ibu sampaikan, Sophia ya. Jadi keinginan itu pemerintah pusat itu bukan hanya lip service. Iya. Diiringi juga dengan peraturan pemerintah nomor 7 tahun 2021 tentang kemitraan. Nah, jadi nanti kita nanti akan kita rancang ini bersama-sama. Tentunya perlu ada bantuan dari Ibu, ya kan, sebagai bantuan dari masyarakat, ya, UMKM, dari Mas Lekong dan teman-teman lainnya. Kriteria seperti apa? Formulanya seperti apa dalam kita mendorong iklim investasi yang kondusif di Kota Bekasi. Nah, apa? Tinggal implementasinya nih, berproses, ya kan? Kesiapan semua pihak loh Bang, stakeholder juga harus siap. Termasuk PR tadi Ibu, gimana sih cari data UMKM? Nah, itu. Berdasarkan klaster dan resiko, kapan ada waktunya data? Siap. Karena melalui OSS
Kita kan nanti pilih KBLI ya. Iya, dari KBLI itu KBLI kan, KBLI sekian, misalnya 1, 2, 3, 4 gitu kan. Misalnya usaha makanan basah. Iya. KBLI 3, 4, 5, 6 usaha makanan kering. 7, 8 sekian gitu kan, tentang minuman tradisional atau herbal gitu. Kita ada datanya semua. Jadi melalui PSSRBA, data pelaku, alamatnya di mana semuanya ya. Tentunya bukan untuk disalahgunakan ya. Saat seperti ini. Jangan dong. Tapi bagaimana seperti teman-teman asosiasi ini bisa menyentuh para UMKM kaitan dengan kemudahan. Iya. Saat ini pemerintah ataupun ibu sebagai mitra kerja kita, yang kita pikirkan bagaimana cara menginformasikan kemudahan-kemudahan dalam berusaha. Mungkin seperti itu Bang Ibu Sofi ya. Iya. Dalam mewujudkan Kota Bekasi sebagai kota entrepreneur gitu ya. Oke. Amin. Jadi ke depan impiannya ya Pak ya, bahwa Kota Bekasi ini menjadi kota entrepreneur ya Pak ya. Jadi Kreatif, ekonomi kreatif. warga ya dan masyarakatnya para pengusaha, pelaku usaha ya Pak ya. Wah, entrepreneur. Oke. Jadi pemirsa atau sahabat jaringan telusur atau telusur news, di mana tadi sudah disampaikan ya oleh Bapak Andi kemudahan-kemudahan yang bisa diakses ya. Setelah diakses tentunya ada benefit yang akan diperoleh dan dinikmati oleh pelaku usaha, dalam hal ini UMKM ya. Nah, Bu Sofi mungkin ada lagi yang mau disampaikan sebelum kita menutup atau mengakhiri acara kita pada sore hari menjelang malam ini. Oke, terima kasih Bang Lengkong. Ada saran ya yang buat kita sampaikan nih. Kita ini kan masih kategorinya kalau aku lihat ya Bang ya, karena pasca pandemi itu Pak, setelah pandemi itu kan terdata kebanyakan pelaku UMKM itu kebanyakan mikro, semua berlatar belakang karena ekonomi nih, banting setir ya, tadinya pegawai, tadinya pengusaha, akhirnya berbalik arah jadi pedagang kuliner lah, jadi pedagang cendol lah, ya kan. Nah, mikro-mikro ini kan pengen juga nih Bang, jadi mitranya pemodal asing. Nah, teknisnya seperti apa nih? Kan ini kan baru semacam informasi nih, masih kan ada tahap-tahapannya. Ya. Kapan ada kelanjutannya nih, endingnya mau kemana nih? Apa ada suatu workshop atau semacam diskusi yang secara teknis? Jadi nggak cuman sekedar wacana ya bahwa kita nih punya peluang nih kemitraan, tapi kita kan juga butuh goalnya nih mau kemana, alurnya kita ngikutin deh yang pemerintah lakuin, kita juga manut kok, apalagi buat kesejahteraan UMKM gitu. Gimana Pak Andi? Terima kasih. Jadi gini Bu Sofi, kalau saya melihat mikro-mikro ini seperti microchip, walaupun kecil tapi berdaya guna atau efeknya luar biasa, karena mereka adalah volunteer yang mungkin ya kita bisa katakan seperti itu, bisa berani keluar dari zona nyaman, dari zona pekerja menjadi zona pengusaha yang bisa menciptakan lapangan kerja. Saya menganggap mereka itu ada pahlawan melalui itu dengan adanya pandemi. Saya melihat ya itu pandemi tetap namanya wabah bencana ya, tapi saya melihat kekreatifan teman-teman di Kota Bekasi khususnya, dia berani banting setir menjadi pengusaha walaupun tukang cendol, tapi jangan dilihat cendolnya Bu, dilihat dari omsetnya berapa dia punya Kaliannya ya, karena pengalaman ketika dia bekerja pasti dia akan terapkan pada manajemen sendiri. Nah itu Mentalnya terutama mental.
Nah, itu. Betul. Malah ada teman kita juga dari himpunan pengusaha, walaupun dia berjualan dimsum, tapi ketika mempunyai tenaga kerja di atas 300, bukan dilihat dimsumnya, Bu, tapi pada akhirnya franchise, bagaimana dia mempunyai strategi pemasaran. Jadi jangan pernah kita merasa kecil. Mental pengusaha itu harus kuat. Jadi, dan satu kelebihan mental pengusaha adalah bukan mental peminta. Gitu, Bang Lengkong. Jadi saya banyak belajar dengan teman-teman pengusaha gitu kan. Karena kalau pengusaha itu dia akan mendaki ke gunung. Dia akan menaiki gunung, dia akan daki, dia akan berjuang sampai ke puncak. Itulah perbedaan pengusaha dengan pekerja. Kalau saya pekerja kan gimana diperintahnya gitu kan. Betul, tapi menjadi fasilitator ya Pak ya. Itu. Nah, jadi saya mempunyai harapan besar teman-teman pelaku usaha di Kota Bekasi itu mempunyai jiwa semangat untuk mendaki gunung yang paling tinggi di dunia ini. Karena itu dimsum bisa memiliki lebih dari 300 pegawai. Cendol, ada beberapa cendol ya. Kalau merek kan kita nggak boleh brand ya. Di Bekasi ada cendol ini, di Bandung ada, di Bali ada. Cendol. Nah, somai. Itulah kita mungkin dengan kita nanti yang akan sedang kita susun ya Bu ya bersama-sama, yaitu kemitraan. Bagaimana kita menciptakan embrio-embrio pelaku usaha yang bukan hanya jawara di Kota Bekasi, tapi di dunia ini punya brand yang bisa dibanggakan oleh masyarakat Kota Bekasi secara keseluruhan. Jadi kalau program dari bidang kami juga kita selalu memberikan fasilitasi pendampingan permasalahan perusahaan, baik dalam perizinan maupun dalam masalah penjualan ataupun pembiayaan. Karena pasti kita undang ketika acara-acara tersebut, pertama pasti dari BKPM atau dari DPPTS Provinsi, juga dari teman-teman pelaku usaha dan perbankan. Selalu kita libatkan. Bagaimana cara pelaku usaha itu langsung mendapatkan kris dari Bank Jabar? Iya, scan barcode ya, betul. Sekalian langsung didaftarkan bagaimana gitu kan? Hal-hal itulah. Jadi yang saat ini kita ya apa yang ada Ibu masukan, kita pertimbangkan, kita lakukan. Kita langsung jalan. Jadi mungkin ada salah satu slogan e-commerce juga yang harus kita lakukan. Jadi aja dulu sampai kita perbaiki. Pasti kita tidak langsung mempunyai produk yang sempurna, itu akan sulit. Jadi aja dulu, jalani aja dulu. Sambil kita berjalan lengkapi apa, ini gunanya, ini kurangnya. Jadi learning by doing lah gitu kan, istilah Bang Lengkong saya curi ya. Di sini learning by doing. Jadi kalau kita menunggu hanya memimpikan sesuatu yang sempurna, pasti tidak akan ada yang sempurna. Karena kesempurnaan itu sepakat kita hanya milik Allah gitu kan. Nah, jadi jalan dulu sambil kita perbaiki, berproses. Jadi kita meniru semangatnya, spiritnya yang tadi Bu Sophie katakan, dari pekerja, dari orang perbankan menjadi pengusaha yang sukses. Ini seperti itu Bang Lengkong. Itu pilihan yang cukup ini ya. Pilihan cerdas. Ya. Baik. Kita rasa cukup ya. Atau mungkin ada yang mau ditambahkan sebelum menutup? Jadi mungkin satu ke sahabat khususnya sahabat sejati, jangan sungkan, jangan ragu datang ke DPMPTSP, baik yang di Ahmad Yani ataupun di Mall Pelayanan Publik BTC Gerai Dudung Terus Kandi, atau di Gerai Pelayanan Publik Plaza Cibubur, atau di Gerai Pelayanan Publik Pondok Gede. Gali informasi, minta informasi, minta fasilitasi pendampingan,
baik dalam proses pembuatan izin maupun dalam pelaporan LKPM-nya. Minta ke gerai DPM PTSP. Jadi insya Allah kita akan senantiasa membantu, termasuk fasilitasi pendampingan bagi sahabat Telusur News. Sahabat gitu. Baik. Jadi sahabat Telusur News dalam channel Jaringan Telusur, tadi kita sudah dengar banyak hal ya, dan kuncinya adalah ada kemitraan yang memang dibangun di dalam pemerintahan ini, untuk juga ada kemudahan-kemudahan seperti yang disampaikan tadi untuk mengakses perizinan ya, dan juga dengan demikian bisa juga mengakses juga hal-hal yang merupakan benefit ya Pak ya. Oke, saya rasa itu dulu. Terima kasih yang sudah menyaksikan pemirsa dari awal sampai akhir ya. Salam sehat buat kita semuanya. Terima kasih Bapak Andi, terima kasih Bu Sofi, sehat selalu, tetap semangat. Semangat, salam sehat sahabat Telusur. Mantap.